Perkenalkan, nama gue Adam. Gue pemilik dari Vario tahun 2000. Mungkin awal mula gue suka di dunia otomotif dari bokap gue. Semenjak gue SMP, bokap gue udah main mobil. Cuman alirannya beda sama gue. Kalau bokap gue Eropa, klasik. Kalau gue mungkin lebih suka ke Jepangan. Awal gue dikasih pegang mobil mungkin dari gue SMA. Gue dikasih Vegolov dulu. Itu sempat gue modif pakai velg ini nih, BBS ring 19. Terus cuma diceperin doang. Habis itu gue pakai buat berangkat sekolah segala macem. Dulu di sekolah sih belum ada teman main mobil, cuman ya paling 2-3 orang. Setelah itu pas SMA kelas 3, mobil itu jatuh ke tangan kakak gue karena gue udah nggak sanggup ngerawat karena bannya kan udah agak botak nih. Terus ban ring 19 itu mungkin agak mahal. Mungkin gue ya kalau budget SMA sih belum bisa beli ban baru. Jadi gue memutuskan buat stop main Vegolov. Terus pas gue kuliah, dia percaya lagi sama bokap gue buat megang M46 318 facelift punya temen bokap gue, cuman dibeli terus dikasih ke gue. Dulu gue belinya udah jadi sih, udah pakai velg ring 20 apa 19. Fitmentnya sih kurang buat gue, cuman ya namanya dikasih, bersyukur. Gue pakai harian, gue pakai ke kampus di Binus kan, gue pakai kampus bolak-balik. Cuman bensinnya gue lumayan boncos di situ karena ya BMW terus 318 mungkin boyo kali ya, karena bodinya berat terus cc-nya kecil. Pokoknya mobil itu ada aja masalahnya, kayak seminggu sekali pasti ada masalahnya segala macem. Terus akhirnya gue up lagi, gue nggak sanggup merawat, bokap gue juga udah ngeluh segala macem. Akhirnya dijual M46 nya. Dulu dijual kayaknya murah dah, sekitar 30-an apa. Terus gue dikasih mobil yang benar-benar buat harian dulu. Gue dibeliin Brio tahun 2018 second. Gue dibeliin Brio itu dulu gue pakai harian kesana kesini ke Bandung segala macem. Gue nggak ngeluh apa-apa sih, soalnya Brio kan mobil yang ya irit segala macem, LCGC sih. Terus gue pakai setengah tahun, gue mulai mainin tuh si Brio nya. Gue beli velg, gue beli ban, terus gue ceperin doang sih. Habis itu gue sempet pas gue pakai Brio, temen gue agak ngehina gue sih, kayak dibilang ngapain sih lo beli mobil gagal, mobil CGC buat mainin segala macem. Terus gue mulai kayak apa ya, sakit hati dibilang begitu kali ya. Lumayan nyesek lah dibilang begitu. Terus akhirnya setelah gue mainin, gue pakai berapa lama, 3 bulanan. Gue lihat di HP, di postingan di marketplace buat HP, ada yang jual Vario tahun 2000 warna merah ya kan. Itu gue posisinya itu pas ngeliat marketplace itu, posisinya gue lagi di Anyer, lagi di Banten. Terus pas gue lihat si Vario itu, gue langsung ngejual si Brio. Gue foto segala macem, gue langsung jual, gue angkat postingan. Terus besok paginya ada yang mau lihat si Brio ini. Posisinya kan gue lagi di Anyer tuh, baru sehari tuh di Anyer. Harusnya kan 3 hari, karena ada yang mau lihat si Brio ini, gue langsung balik. Jadi 2 hari hotel yang gue sewa tuh sia-sia. Terus gue balik semacam deal-dealan, karena gue jualnya murah dulu, karena gue udah ngebet banget punya si Vario ini. Terus si Brio nya laku, gue jual dulu berapa ya, pokoknya murah banget, di bawah pasaran banget lah, karena gue buru-buru dijual. Terus si Brio laku, besok paginya gue kayak konsul lah sama temen gue, kayak ini ada Vario bagus segala macem. Terus kata temen gue kayak, lu ngapain sih beli Vario, penyakitan segala macem. Ya soalnya dia dulu udah pernah make kan, mungkin kondisi mobil dia ya agak-agak. Gue konsul ke dia,
pas gue konsul ke dia, terus kata dia mendingan ini Civic Nova segala macam, kayak lu lebih kayak kesan 90s banget segala macam. Terus akhirnya gue beraniin diri buat ngeliat si Civic Nova. Gue kepincut lah buat ngeliat si Civic Nova. Gue ngeliat di Bekasi sama temen gue sama mekanik. Ya pas gue test ride enak segala macam, mesinnya sehat. Cuman ya namanya mobil 80-an kali ya, bodinya lumayan keropos segala macam. Gue lihat di deck bawah keropos, terus harganya juga, harga yang dijual saat itu juga lumayan tinggi. Terus akhirnya gue bilang ke temen gue, harga sama kondisi sih kurang worth it buat dibeli. Terus ya udah gue balik tuh, 2 hari kemudian gue beraniin diri buat ngeliat si Vario ini, ya kan. Gue ngeliat di Cilandak, terus malam-malam apa gue lihat pas nyampe rumahnya garisnya dibuka sama dia, set. Terus gue lihat pantat Vario ini, aduh seksi banget gitu kan. Terus kayak, nah ini dia nih mobil gue nih, gue bilang begitu dalam hati gue. Berkilau banget, cantik banget pokoknya dari belakang. Terus gue ngecek segala macam, ngecek unit sama temen gue, bawa mekanik juga sih pada saat itu. Nggak ada yang rembes, pokoknya semuanya kempling, bagus. Soalnya kan itu baru di overhaul sama pemilik sebelumnya. Yang pada saat itu temen gue bilang Civic Vario itu kayak balas segala macam. Pas ngelihat nih barang nih Civic Vario yang mau gue beli, dia bilang kayak wah cakep banget segala macam. Terus dilihat kondisinya juga bagus banget, kempling lah. Terus ya udah tuh deal-dealan segala macam. Dari harga yang dibuka dia cuma ngasih harga negonya cuma dikurangin 500.000 pada saat itu. Terus gue mikir segala macam, ini mobil worth it sih buat dibeli. Soalnya biaya perbaikan, full restorasi segala macam, full modifikasi itu harganya udah melebihi harga mobilnya. Jadi menurut gue ya lumayan worth it buat beli. Ya udah pada malam itu gue langsung DP mobil itu. Besok paginya kalau nggak salah gue ambil, gue lunasin, terus gue langsung bawa pulang. Pada saat itu mobil Vario ini pakai ring 18 HSR, bannya tipis banget, nggak kebayang sih jengaknya, fitmentnya jelek begitu. Terus pas gue bawa balik nih, gue langsung ke bengkel velg lah buat beli velg segala macam, beli ban, langsung gue ganti pada saat itu. Terus kaca film gue langsung buka, sampai malam gue di bengkel tuh kalau nggak salah, karena buat ngejar tayang. Gue dulu pakai CE, fitmentnya kurang lebih ya lumayan. Pada malam harinya gue ngajak teman gue yang hina gue dulu, yang gue pakai Brio. Terus pas udah nyampe, pas gue bilang kan gue masih pakai Brio segala macam, biar kaget aja gitu pas dia ngelihat gue pakai Vario. Terus pas dia lihat gue dateng ya kan, terus dia kayak, nah ini dia nih mobil yang gue mau nih, digituin gue. Mobil ini gue pakai weekend buat hilangin stres segala macem, ngibing-ngibing lah di Bintaro. Terus pokoknya mobil ini dari ownernya udah lumayan full spec, kayak bagian bumper mungkin udah diganti sama yang udah berfog lamp. Terus bagian grill itu gue ganti sama yang grill jaring yang ala-ala EK9 gitulah. Terus bumper gue udah 3 kali ganti. Yang pertama gue pakai Mugen. Terus kedua gue pakai lips custom, itu yang lumayan orang tanya itu lips gue beli di mana segala macem, karena bentuknya mungkin itu cuma di mobil gue yang lipsnya begitu tuh, karena custom kan. Terus karena itu kegondrongan segala macem, yang lips custom itu gondrong, pokoknya 4 jari dari tanah apa 3 jari gitu, pokoknya sendal rokok aja itu nggak masuk di lips itu tuh, nyangkut. Gua nggak bisa kemana-mana pakai lips itu, cuma bisa Bintaroan doang. Bintaro juga kadang-kadang tetap gasruk, sampai akhirnya itu lips patah. Pada saat itu gue keluar dari, ya kalau lu anak Bintaro lu tahu Lot 9, gue keluar dari sana, ada sapam bilang kayak terus gitu kan. Terus pas gue keluar, dia cuma bilang, ya mas patah, digituin doang. Udahlah, situ gue mulai sapamnya satu kan. Ya udah, akhirnya ya udahlah, gue nggak
nggak mau perbaiki itu lips, biarin aja kelihatan kayak mobil tempur segala macem. Terus gue bikin kayak plaster gitu, gue plasterin silang itu pakai X gitu. Terus pokoknya gue pakai lips itu sekitar ada kali ya 5 bulanan apa. Gue pakai lips itu, udah nggak tahan tuh sama lips itu, gue ganti ke Type R akhirnya. Karena gue nggak bisa kemana-mana pakai lips itu, gue ganti ke Type R. Pokoknya mobil itu gue pakai buat harian lah ya, buat biar gue bisa pakai harian. Nah, pada saat itu gue ganti ke lips Type R. Terus mungkin di bagian kaki gue cuma ganti velg, terus ban pakai Campiro SX2 tebelnya 55. Gue pakai velg itu sekarang gue pakai TE37, TW37 sih jatuhnya. Nah, gue pakai itu. Gue udah berapa kali ganti velg, kayaknya 20 lebih ada kali gue ganti velg. Sampai akhirnya gue memutuskan kayak ya udahlah, daripada gue ganti velg mulu nih, gue beli di orang. Akhirnya gue kayak ya udah, velg yang ada gue keep, gue belinya baru, gue keep lagi, gue beli baru. Akhirnya terbentuklah si toko gue ini, si Wangan Store. Buat lo ya pada yang mau beli velg segala macem, lo bisa cek IG gue di Wangan Store. Itu gue jual kayak ban second, mungkin velg second, part-part mobil, part-part modif. Sebenarnya apa aja sih sebenarnya, cuman lebih ke Jepang. Akhirnya gue memutuskan buat pakai TE. Gue pakai ini juga baru sekitar 5 harian apa, nggak nyampe seminggu. Terus gue pendekin kaki-kakinya, gue potong per custom, gue jadiin sejari-sejari. Ya lumayan gesrok sih, tapi ya gimana, ngejar fitment ya kan, berkeren. Terus di bagian mesin gue udah dapet dari pemilik sebelumnya, gue udah porting, udah stack. Terus yang gue ganti itu di bagian mesin itu cuman cam gear, open filter. Bagian interior gue dapet dari pemilik sebelumnya, gue dapet jok Recaro. Cuman Recaronya yang gue dudukin nih yang sekarang lumayan aneh, kena Super KW. Akhirnya gue cabut, gue bongkar, gue pasang ke jokori. Cuman jokori yang belakang tuh kan masih, jok yang belakang kan masih kulit. Gue belum dapat jokorinya, mungkin next gue bakal nyari buat gue pasang di Vario gue. Terus door trim gue ganti, awalnya itu kulit warna merah juga, kulit merah. Terus gue kayak dalam hati gue kayak bilang, ini mobil kenapa merah semua sih segala macem, kayak kampung banget anjir. Lu mau duduk di mobil tuh kayak pusing lihat kanan kiri merah semua. Terus gue ganti, gue pakai EK4 kalau nggak salah. Gue dapet copotan, gue ganti sendiri tuh. Pada saat itu gue belajar, gue ganti door trim sendiri, gue bongkar pintu, gue bongkar semuanya lah. Gue belajar buat ya apa yang bisa gue lakuin di mobil ini. Gue coba buat belajar sendiri, gue coba buat pasang ini itu sendiri. Ya banyak belajar juga sih dari mobil ini. Di bagian belakang tuh gue udah dapet si spoiler, sama gue udah dapet audio dari pemilik sebelumnya. Si spoiler ini agak nyeleneh sih menurut gue. Spoilernya ini pakai punya Civic FD yang Mugen. Gue nggak tahu itu PNP atau enggak. Kata orang-orang sih pasti bakal dipotong si spoilernya, soalnya bagasi si Civic FD itu agak lebih gede, sedangkan si Vario itu lebih kecil, jadi harus dipotong si spoilernya. Terus audio gue nggak tahu spek audionya apa, karena gue nggak terlalu ngerti tentang audio. Ya sekedar dapatnya aja ya, alhamdulillah. Buat dengerin musik di mobil sih udah enak banget. Oh ya, di bagian kaki-kaki juga ada tuh, gue pakai LCA lowering arm control. Gue beli itu sebenarnya sih buat gaya-gayaan doang, nggak tahu gue ada fungsinya apa enggak. Gue ngerasa kayak itu sama aja kayak gue sebelum gue pakai LCA itu. Sampai saat ini sih mobil gue alhamdulillah belum ada yang bikin ulah lah, kayak misalnya ganti mesinnya rusak atau segala macem. Dulu sempet sih gue ganti gearbox, karena
gearbox gue tuh pas dapat dari ownernya kayak di RPM tinggi tuh kayak kayak bunyi ngong gitu loh pas di RPM tinggi. Terus gue konsul ke mekanik, terus katanya itu gearbox, ya udah gue ganti. Paling cuma itu doang yang gue ganti. Ya juga gearboxnya juga nggak mahal-mahal banget pada saat itu, sangat-sangat murah lah mungkin buat part-part mobil. Mungkin kenapa alasan gue ngambil Vario juga karena itu, karena spare partnya murah, terus Jepang kan, jadi lebih gampang aja ngerawatnya. Tapi yang gue nggak suka nih dari mobil gue nih boros banget. Perbandingan BBM mungkin 1:7, 1:8 itu Dalcott. Mungkin kalau luar kota bisa 1:11-an lah ya, 1:11-an. Gue juga nggak tahu itu kenapa, apa salah settingan atau gimana, apa ada steknya salah, apa portingnya salah. Cuman menurut gue sih kayak ya pasti ada yang salah di bagian mesin ini. Pokoknya alhamdulillah sampai saat ini mobil gue masih enak buat dipakai. Gue juga udah ganti kaki-kaki full pada saat gue ambil, kaki-kaki full. Terus gue coating, gue poles. Pokoknya gue kasih yang terbaik lah buat mobil ini. Karena ini mobil ya salah satu mobil kesayangan sih, mobil yang paling gue sayang pada saat gue punya mobil yang diberi sama orang tua. Harapan buat mobil gue sih semoga bisa nemenin gue terus kemana aja, bisa ngasilin gue duit lebih banyak karena gue jualan kan dari mobil ini. Terus ya bisa ngasih kesan dan pesan yang lebih lah ke gue. Semoga ya bisa nurunin ke anak gue, ke istri gue. Ya mungkin itu harapannya. Terus satu kata buat mobil gue mungkin makasih. Gue banyak belajar di mobil itu, kayak gimana ngerawat besi tua, mesin tua. Terus gue bisa nyari duit melalui hobi gue, ya kan. Ya alhamdulillah ada berkahnya. Ya pokoknya makasih buat mobil gue.